Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM A1S115017 dari R001. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah evaluasi pengajaran. Nah, jadi video kali ini saya akan mewawancarai salah satu bapak dari teman saya, Bapak Muhtar Batubara. Nah, jadi beliau merupakan RT dari tempat yang ditempatinya saat ini. Nah, jadi pada wawancara kali ini saya akan membahas tentang tema COVID-19. Nah, kita langsung saja Pak ya, membahas tentang masalah COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini kan sudah menyentuh angka 1 juta, gitu, dimana hal itu membuat masyarakat Indonesia itu kan khawatir Pak ya. Nah, bagaimana upaya Bapak selaku kepala keluarga untuk menangani COVID-19 ini untuk keluarga, untuk pribadi sendiri? Kalau mengenai itu, kita sebagai kepala keluarga memisahkan anak kita ataupun keluarga kita jangan terlalu banyak keluar. Nah, di samping itu juga dijaga juga pakai masker, kalaupun keluar pakai masker lah. Jangan sembarang-sembarang keluar atau ngumpul-ngumpul dengan masyarakat, dengan kawan-kawan dia, sama-sama begitu, sama-sama bergaul begitu. Bisa dikurangi gitu. Dikurangi lah kira-kira begitu. Nah, jadi kan selama ini kan Pak banyak nih pro kontra gitu tentang vaksin. Kan sekarang ini kan tentang hangat-hangatnya masalah tentang vaksin nih Pak ya. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima gitu. Nah, pendapat Bapak tentang adanya vaksin di Indonesia gitu? Kalau mengenai vaksin tadi itu, pemerintah itu menganjurkan yang baik pada masyarakatnya. Tidak mungkin pemerintah itu tidak menganjurkan yang menjerumuskan masyarakatnya. Kita harus percaya itu. Jadi kita ikut saja pemerintah mengenai vaksin tadi itu. Bagaimana pemerintah menganjurkan, kita harus ikutilah itu. Jadi kita harus seuzon, maksudnya itu husnuzon apa ya? Iya betul. Husnuzon dengan apa, berbaik sangka lah dengan pemerintah karena upayanya itu pasti upaya hal yang membantu lah. Membantu ya, yang positif lah. Iya. Ini Pak, jadi COVID-19 ini kan sudah kurang lebih lah 1 tahun itu melanda Indonesia gitu. Nah, kan saya lihat di Facebook, di Instagram gitu, banyak rakyat Indonesia itu berkomentar, oh sepertinya pemerintah Indonesia ini lambat menangani masalah COVID gitu. Jadi setiap hari itu peningkatannya naik Pak. Kadang sehari itu ada 1.000, pernah satu hari itu 1.000. Nah, hingga nyampe 1 juta gitu yang terkena COVID-19. Nah, Bapak mengenai hal tersebut, apakah Bapak termasuk orang yang tidak puas gitu dengan kinerja pemerintah saat ini? Kalau puasnya itu tetap saya puas mengenai pemerintah itu. Cuma pemerintah itu kan sudah berusaha, tapi mengingat dan menimbang dari pemerintah itu, kita yang tinggal ini bermacam-macam. Ada daerah pegunungan, ada juga seperti kita ini kepulauan. Jadi tidak secepat itu seperti negara-negara yang lain untuk secepat itu dia mengatasi itu. Nah, jadi kita, kalau saya berpendapat, saya sendiri puas ya. Karena kan Indonesia ini kan banyak pulaunya. Banyak pulau. Jadi banyaklah keanekaragaman kayak kesulitan. Iya dari betul. distribusinya. Iya. Jadi, nah itu kan sekarang ini banyak juga yang mempermasalahkan tentang rapid test gitu Pak. Ada yang kan tes COVID-19 ini kan ada rapid test, ada yang swab juga, terus ada yang baru-baru sekarang itu antigen, tes antigen. Nah, jadi rapid test itu kan untuk tesnya itu kan ada sekitar harganya 5.000-an. Nah, kalau untuk kita kan ekonomi yang dari menengah ke bawah itu kan untuk mengeluarkan harga uang seperti itu kan rasa-rasanya berat lah gitu, karena ada kepentingan yang lebih butuh gitu. Nah, mengenai hal itu bagaimana Pak? Kalau mengenai rapid test tadi, rapid test itu kegunaannya kan untuk kita keluar daerah, atau kita keluar negara lain gitu.
seharusnya pemerintah itu juga melihat bagaimana masyarakatnya itu keperluannya apa. Seperti kita ini kalau keperluannya orang susah itu mengenai atau mengunjungi anak saudara begitu yang penting sekali, itu harusnya dibebaskan dari rapid test itu, dibebaskan. Tapi kalau mengenai tadi yang lain seperti apa tadi yang lain tadi itu kan pemerintah sudah membayarkan itu, sudah menanggulangi itu, sudah berusaha ya. Tidak mungkin juga pemerintah itu membebani masyarakatnya. Ya, itu saja. Nah, selain permasalahan yang saya sebutkan tadi Pak, kan ada juga nih permasalahan di media sosial itu banyak juga Pak yang mempermasalahkan kok kenapa wisata di Indonesia itu dibuka gitu, sedangkan sekolah itu ditutup sehingga sebagian anaknya itu apa aktivitasnya itu semuanya di rumah gitu. Ada orang tua yang mengeluhkan hal itu. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu? Kalau mengenai itu, sebenarnya orang tua itu tadi itu terpengaruh dengan omong-omongan yang tidak jelas. Itu terpengaruhnya di situ. Pemerintah itu sudah sebenarnya menghambat itu supaya jangan berkembang tadi itu COVID-19 ini. Sesudah itu juga ada kebijakan-kebijakan juga daerah itu melihat ekonomi di daerah itu perlunya dibuka wisata tadi. Nah, di situ. Sementara banyak imbasnya seperti pedagang kecil, pedagang pedagang makanan, itu imbasnya kan ke situ. Jadi orang daerah itulah, pemerintah daerah itulah yang sebenarnya membuat permohonan ke pemerintah. Itu sebenarnya. Jadi hal tersebut bukan tanpa alasan Pak ya? Iya, betul. Pasti ada memberikan dampak yang positif dari ekonomi gitu. Iya, betul. Jadi pertanyaan selanjutnya itu saya ingin menanyakan bahwa apakah Bapak selama COVID-19 ini kan COVID-19 saat ini kan pemerintah menangani COVID-19 itu kan ada yang cepat gitu, ada yang lambat. Baik di Jambi itu ada pemerintahnya gitu Pak. Nah, terus di Jakarta gitu. Nah, di Jambi ini kan termasuk pemerintahnya itu lamban gitu Pak dalam menangani COVID-19. Nah, apakah Bapak mempunyai solusi Pak tentang pemerintah di Jambi ini agar kedepannya menangani COVID-19 ini angkanya bisa menurun gitu Pak. Sedangkan di Tanjung Timur itu kan peningkatan COVID-19 itu meningkat terus Pak gitu. Oh ya, saya juga kalau itu katanya itu saya juga bermohon kepada pemerintah kita, terutamanya di Jambi ya, di Kalimantan Timur di Jambi. Kalau memang dampak ke masyarakat itu seperti begitu, seharusnya pemerintah juga harus lebih cepat lagi, lebih serius lagi untuk menangani ke daerah-daerah. Itu saja. Jadi masukan Bapak untuk pemerintah saat ini untuk agar kedepannya itu lebih serius Pak. Lebih serius. Nah, jadi Bapak termasuk orang yang khawatir juga lah Pak. Iya betul. Nah jadi kan selama COVID-19 ini kan banyak orang nih Pak yang kayak terkena penyakit gitu, mungkin demam atau apapun gitu. Nah Bapak, bagaimana Bapak itu menjaga kebugaran Bapak gitu saat ini agar tetap aktif, tetap sehat seperti kita lakukan saat ini? Kalau kita ini seperti itu tadi, kita menjaga kita kalau keluar rumah itu pakai masker. Yang keduanya itu hindarilah kerumunan tadi. Nah, kerumunan itu juga kan itu membawa penyakit, kan pasti itu. Nah, jadi kalau seperti kita sudah kurangi, kita sudah berusaha tadi bagaimana penganjuran pemerintah, itu tergantung nasib kita lagi. Nah, jadi mungkin cuma itu baik Pak yang bisa saya berikan pertanyaan-pertanyaan wawancara pada sore ini. Dan juga mungkin saya akan akhiri Pak, apabila mungkin dalam pertanyaan ini mungkin ada banyak kesalahan atau kekurangan atau hal-hal yang menyinggung lah gitu kepada Bapak, saya mohon maaf Pak ya. Mungkin kita akhiri wawancara pada video kali ini dengan Bapak Mukhtar Batubara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.